Saya Adam Prayogo. Saya Dewi Pariati. Saya Maya. Saya Mianasari Tinambunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Prayogo dengan NIM 20614074. Saya akan menjelaskan tujuan dari penentuan kadar asam asetat dalam cuka. Oke, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari praktikum penentuan kadar asam asetat dalam cuka. Jadi ada 3 tujuannya di sini. Yang pertama, dapat membuat larutan NaOH dan larutan H2CO4. Yang kedua, dapat melakukan standarisasi larutan. Yang ketiga, menentukan kadar asam asetat yang terdapat dalam asam cuka yang beredar di pasaran. Saya Mianasari Tinambunan, NIM 2061475. Pada praktikum kali ini akan menjelaskan tentang dasar teori. Dasar teori. Asam asetat adalah salah satu contoh dari asam karboksilat paling sederhana atau setelah asam format yang mempunyai gugus fungsi COOH yang disebut gugus karboksil karena merupakan gugus dari gugus karbonil CO dan gugus hidrosil OH. Asam asetat merupakan senyawa kimia asam organik yang dikenal sebagai pemberi rasa asam dan aroma dalam makanan. Rumus empiris asam asetat adalah C2H4O. Rumus ini sering ditulis dalam bentuk CH3COOH atau CH3CO2H. Asam asetat terdapat dalam cuka makan memiliki kadar sekitar 20-25%. Asam asetat murni disebut asam asetat glasial, merupakan campuran membentuk kristal yang menyerupai es atau gelas. Sifat-sifat asam asetat. Pertama, keasaman. Asam asetat adalah asam lemah monoprotik dengan nilai pKa sama dengan 4,8. Basa konjugasinya adalah asetat CH3COO. Struktur kristal asam asetat menunjukkan bahwa molekul-molekul asam asetat berpasangan membentuk dimer yang dihubungkan oleh ikatan. Dimer juga terjadi pada larutan encel di dalam pelarut tak berikatan hidrogen dan kadang-kadang pada cairan asam asetat murni. 2. Sebagai pelarut. Asam asetat cair adalah pelarut protik hidrofilik atau polar, mirip seperti air dan etanol. Asam asetat memiliki konstanta dielektrik yang sedang yaitu 6,2 sehingga ia bisa melarutkan baik senyawa polar seperti garam anorganik dan gula maupun senyawa nonpolar seperti minyak dan unsur seperti sulfur dan iodin. Asam asetat bercampur dengan mudah dengan pelarut polar atau nonpolar lainnya seperti air, klorofrom, dan heksana. 3. Reaksi-reaksi kimia. Asam asetat bersifat korosif terhadap banyak logam seperti besi, magnesium, dan seng membentuk gas hidrogen dan garam-garam asetat atau disebut logam asetat. Aluminium merupakan logam yang tahan terhadap korosi karena dapat membentuk lapisan aluminium oksida yang melindungi permukaannya. Karena itu, biasanya asam asetat diangkut dengan tangki-tangki aluminium. Pendeteksian asam asetat. Asam asetat mengalami reaksi-reaksi asam karboksilat, misalnya menghasilkan garam asetat bila bereaksi dengan alkali, menghasilkan logam etanoat bila bereaksi dengan logam, dan menghasilkan logam etanoat air dan karbon dioksida bila bereaksi dengan garam karbonat atau bikarbonat.
Asam asetat dapat dikenali dengan baunya yang khas. Asam asetat digunakan sebagai pereaksi kimia untuk menghasilkan asam asetat kimia. Digunakan sebagai bahan untuk memproduksi monomer vinil asetat. Selain itu, asam asetat juga digunakan dalam produksi anhidrida asetat dan juga ester. Asam asetat pekat bersifat korosif dan karena itu harus digunakan dengan penuh hati-hati. Asam asetat dapat menyebabkan luka bakar, kerusakan mata permanen, serta iritasi pada membran mukosa. Larutan asam asetat dengan konsentrasi lebih dari 25% harus ditangani atau ditutup karena uapnya yang korosif dan berbau. Namun, konsumsi asam asetat yang lebih pekat adalah berbahaya bagi manusia maupun hewan. Dasar volumetri. Volumetri atau titrimetri adalah analisis jumlah berdasarkan pada pengukuran volume larutan pereaksi yang direaksikan dengan larutan contoh atau sampel yang ditentukan kadarnya atau titrit. Tidak semua larutan dapat digunakan sebagai titran titik. Untuk itu, pereaksi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Berlangsung yang campur sempurna atau dasar teoritas, cepat dan irreversibel. Ada petunjuk akhir titrasi. Larutan baku yang digunakan harus stabil konsentrasinya, tidak mudah berubah bila disimpan. Larutan standar. Larutan standar adalah larutan yang konsentrasinya diketahui secara pasti atau dapat pula diartikan sebagai bahan kimia yang digunakan untuk menetapkan konsentrasi larutan standar sekunder atau larutan yang harga konsentrasinya masih dapat berubah karena pengaruh lingkungan titik. Reaksi antara titran dengan zat yang dipilih sebagai standar primer harus memenuhi syarat untuk analisa titrasi volumetri, yaitu yang pertama, harus mudah diperoleh dalam bentuk murni atau dalam keadaan kemurnian yang konsentrasinya diketahui dengan harga yang wajar. Kedua, zat itu harus tetap, harus mudah dikeringkan dan tidak terlalu hidroskopis. Ketiga, mempunyai beban ekuivalen tinggi agar mengurangi konsentrasi kesalahan pada penimbangan. Syarat senyawa yang dapat dijadikan pada primer. Yang pertama, memiliki kemurnian 100%. Kedua, bersifat stabil pada suhu kamar dan stabil pada suhu pemanasan atau pengeringan. Ketiga, mudah didapatkan atau tersedia di mana-mana. Keempat, memiliki berat molekul yang tinggi. Hal ini untuk menghindari kesalahan relatif pada saat menimbang dengan berat yang besar dan akan lebih mudah dan memiliki kesalahan yang kecil dibandingkan dengan menimbang sejumlah kecil zat tertentu. Kelima, harus memenuhi kriteria syarat-syarat titrasi. Ekuivalen. Titik ekuivalen adalah titik akhir titrasi, di mana suatu titrasi akan dihentikan karena telah mencapai suatu kesetaraan. Untuk mengetahui kapan suatu titrasi dikatakan setara ialah bila pada larutan titrat telah terjadi perubahan warna. Hal ini disebabkan karena penambahan indikator sebagai larutan petunjuk titik titrasi asam basa. Bila diukur beberapa mili larutan asam dengan tertentu, diperlukan untuk menetralkan suatu larutan basa. Kadarnya atau titelnya asam, maka pekerjaan itu disebut asidimetri. Asam dengan basa yang pintarnya diketahui disebut alkalimetri. Ion OH setara dengan 1 ion H+. Maka dapat disimpulkan bahwa 1 gram setara atau 1 gram ion OH-
Dengan kata lain, 1 gram setara atau gram ekuivalen asam atau basa yang berkedudukan N adalah 1/N gram mol zat terlarut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fahriati dengan NIM 206141079. Saya dari kelompok 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang prosedur kerja dari praktikum penentuan kadar asam asetat dalam cuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan prosedur kerja dari praktikum penentuan kadar asam asetat dalam cuka. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan volume piknometernya dulu. Jadi sebelum kita menentukan volume piknometer, pertama-tama piknometer yang kosong, yang sudah bersih, kering, kita timbang. Itu menjadi acuan sebagai agram. Kemudian setelah itu kita isi piknometer tersebut dengan aquades bertemperatur 18 derajat Celcius yang sudah kita ketahui berat jenisnya. Kemudian yang ketiga, kita timbang piknometer yang berisi aquades tepat pada temperatur 20 derajat Celcius dengan satuan B gram. Jadi yang kosong tadi A gram, piknometer yang berisi aquades bertemperatur 20 derajat Celcius itu B gram. Kemudian setelah kita ketahui semuanya, kita hitung berat aquades temperatur tadi dengan rumus B dikurang A. Jadi yang piknometer yang berisi aquades dikurang sama piknometer kosong tadi. Setelah itu baru kita hitung volume aquades. Cara menghitung volume aquades itu rumusnya volume piknometer sama dengan B dikurang A. Jadi hasil yang kita hitung tadi, hitung berat aquades, hasilnya dibagi sama densitas air pada suhu 20 derajat Celcius. Yang kedua yang kita lakukan yaitu menentukan densitas zat cair cuka dengan piknometer. Jadi masih sama, kita timbang dulu piknometer yang kosong, tapi sebelumnya kita bersihkan dulu, kita keringkan. Terus sudah kita tentukan juga volumenya, itu disebut C gram. Yang kedua kita isi piknometernya dengan zat cair pada suhu 18 derajat Celcius. Setelah kita isi, terus kita timbang piknonya itu pada piknometernya yang berisi zat cair tadi pada temperatur 20 derajat Celcius dengan satuannya D gram. Kemudian kita hitung berat zat cairnya. Berat zat cair itu rumusnya D dikurang C. Jadi piknometer yang berisi zat cair tadi dikurang sama piknometer yang kosong, itu hasil dari berat zat cair. Kemudian menghitung berat zat cair pada suhu 20 derajat Celcius. Caranya itu densitas zat cair rumusnya sama dengan D dikurang C dibagi volume piknometer. Kemudian yang ketiga, pembuatan larutan NaOH 0,1. Caranya itu dibuatkan larutan NaOH 0,1. Pertama-tama NaOH-nya kita timbang dulu sebanyak 1 gram menggunakan raca digital. Kemudian kita masukkan padatan tersebut ke gelas kimia, lalu kita aduk dengan ditambahkan aquades. Setelah kita aduk, kita larutkan baru kita masukkan ke dalam labu ukur sampai tanda batas 100 ml. Kemudian kita membuat larutan asam oksalat H2C2O4 2H2O dengan molar 0,1 N. Pertama-tama kita harus menimbang sebanyak 0,63 gram asam oksalatnya menggunakan raca digital, lalu kita padatannya itu kita larutkan dengan aquades. Jadi kita masukkan dulu ke dalam gelas kimia, baru kita tambahkan aquades, kita aduk hingga tercampur rata, lalu kita masukkan larutan asam oksalatnya itu ke dalam labu ukur ukuran 100 ml. Terus kita tambahkan aquades hingga tanda batas. Yang proses kelima atau langkah yang kelima, kita melakukan standarisasi NaOH 0,1 N dengan asam oksalat 0,1 N. Pertama kita pipet dulu 10 ml H2C2O4 2H2O 0,1
N dengan menggunakan pipet volume dimasukkan ke dalam Erlenmeyer ukuran 250 ml. Setelah kita masukkan, terus kita tambahkan indikator PP sebanyak 3 tetes, lalu kita titrasi dengan menggunakan penetralan larutan NaOH hingga terjadi perubahan warna larutan menjadi merah muda. Setelah dia berubah, kita catat volume penetratannya yang digunakan tadi sampai mana. Terus kita langkah ini kita lakukan secara duplo atau 2 kali. Kemudian ditentukan NaOH-nya dengan rumus Pi1 dikali N1 sama dengan Pi2 kali N2. Langkah ke-6, langkah terakhir, kita tuh menentukan kadar asam asetat dalam cuka perdagangan. Jadi pertama-tama kita pipet dulu 10 ml larutan cukanya menggunakan pipet ukur, lalu kita masukkan ke dalam labu ukur ukuran 100 ml dan menyulingkan hingga tanda batas labu ukur. Kemudian dipipet 10 ml larutan tersebut dengan menggunakan pipet volume. Kita masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Lalu kita tambahkan 3 tetes indikator PP. Setelah kita tambahkan 3 tetes indikator PP, kita titrasi dengan NaOH yang telah distandarisasi hingga terjadi perubahan warna larutan menjadi merah muda. Kemudian larutan ini kita coba masing-masing secara duplo. Selanjutnya kita hitung kadar asam asetat yang terdapat dalam asam cuka dengan rumus persen asam asetat sama dengan EP dikali BM asam asetat dikali volume NaOH dikali M NaOH dibagi berat sampel dikali 1000 dikali 100%. Maka nanti kita dapatkan hasilnya berapa persen asam asetatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya dengan NIM 206140771. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang data pengamatan. Pada praktikum penentuan asam asetat dalam cuka. Yang pertama, di sini ada tabel pertama yaitu menentukan volume piknometer. Di sini ada tabel penentuan dan hasil. Massa piknometer kosong sebesar 15,0947 gram. Massa piknometer plus aquades didapatkan hasil 25,2003 gram. Massa aquades didapatkan hasil 10,1029 gram. Dan volume piknometer didapatkan hasil 10,1210 mili. Setelah itu ada tabel kedua yaitu tabel penentuan densitas zat cair atau cuka pada suhu 20 derajat Celcius. Di sini ada tabel penentuan dan tabel cuka 25%. Yang pertama itu massa piknometer kosong didapatkan hasil 15,1106 gram. Massa piknometer plus etanol didapatkan hasil pada cuka 25% yaitu 25,4964 gram. Selanjutnya massa cuka didapatkan hasil 10,3856 gram. Volume piknometer didapatkan hasil 10,1210 gram. Dan selanjutnya densitas cuka didapatkan hasil 1,0261 gram per mili. Nah, selanjutnya di sini ada tabel ketiga yaitu tabel standarisasi NaOH. Yang pertama itu volume NaOH pertama didapatkan hasil 14. Na asam oksalat yang pertama didapatkan hasil 0,1. Volume asam oksalat didapatkan hasil 10 mili dan NaOH didapatkan hasil 0,1. Terus yang kedua, volume NaOH yang kedua didapatkan hasil 14,1. N asam oksalat didapatkan hasil 0,1. V asam oksalat, volume asam oksalat didapatkan hasil 10 mili dan NaOH didapatkan hasil 0,1. Selanjutnya yaitu tabel ketiga titrasi cuka.
Nah, yang pertama itu jenis cukanya ada cuka belibis. Ini percobaan yang pertama. Volume cuka yaitu 10 mili, volume NaOH yaitu 40 mili, NaOH yaitu 0,1, dan perubahan warna yang terjadi dari tidak berwarna menjadi merah muda. Terus itu yang kedua, jenis cuka sama, jenis cuka belibis, karena ini kita melakukan secara dua kali. Terus yang kedua, volume cukanya 10 mili, volume NaOH 40 mili, dan NaOH 0,1, dan terjadi perubahan warna dari tidak berwarna menjadi merah muda. Cukup sekian dan terima kasih.